Alright guys, berjumpa lagi dengan saya Alimas KNT di sini. Jadi mulai video ini saya usahakan, saya akan live bareng di Instagram di @alimasko_nt dengan beberapa konten creator ataupun narasumber yang tentunya kece-kece lah. Nah, di video pertama ini saya akan menggali banyak mengenai perjalanan sukses seorang YouTuber kampus yang mana kontennya itu tentang edukasi. Mungkin teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia banyak banget yang tahu sih, ini adalah Danang Giri Sadewa. Alright, dia adalah mahasiswa Visipol UGM angkatan 2017 yang mana sekarang sudah mencapai 150.000 subscriber lebih. Hanya ya panjang juga sih perjalanannya, makanya kita akan gali di sini sembari live ini dilaksanakan menjelang buka puasa atau saatnya ngabuburit lah. Makanya buat teman-teman yang belum follow IG saya, jangan lupa follow juga ya. Kalau berkenan sih, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Jadi dia ini beberapa bulan yang lalu juga baru saja dari Eropa, yakni dari Slovakia. Dia kayak semacam KKN gitu kayaknya atau apa gitu, nanti kan kita bahas di video ini. So dia berjalannya panjang, beberapa konten keliling kampus di Indonesia, dan ada yang viral juga yang meledak itu menipu penipu, dan dia berpengalaman juga pernah ikut Creator Camp, Funfest, dan YouTube Next Up. Wow, gokilan. Pokoknya langsung saja ke videonya. Alright. Alright teman-teman. Jadi pada kesempatan sore kali ini saya Ali Maskoy di sini akan mencoba mengisi ngabuburit saat masih di rumah aja seperti kondisi sekarang ini di tengah pandemi. Jadi kesempatan kali ini saya akan kolaborasi atau menghadirkan Danang Giri Sadewa. Jadi dia itu adalah YouTuber kampus dari UGM yang mana dia bisa dibilang sangat terkenal lah di lingkung untuk mahasiswa utamanya buat peralihan dari SMA ke kuliah, karena banyak sekali mengangkat hal-hal yang belum banyak diketahui di dunia kampus. Dia itu berjalannya cukup panjang. Jadi saya kali ini akan mencoba untuk menggali mengenai perjalanan YouTube-nya utamanya. Tapi buat teman-teman yang nanti mau tanya, silakan tanya saja, bebas, bisa apapun lah tentang dunia kampus ataupun tentang per-YouTubean. Halo. Halo bro, apa kabar? Baik. Gimana? Audionya jelas kan suaranya? Aman. Oke, sip. Oke, Mas Danang Giri Sadewa. Lagi di Jogja bro? Iya, lagi di rumah di Magelang. Oh, di Magelang? Lagi di Jogja? Ya, itu. Lagi di rumah aja berarti ini bro? Hah? Lagi di rumah aja? Di rumah aja. Oke, sip. Oke, jadi kamu itu salah satu inspirasi dari saya nih bro. Thank you. Dalam konten kampus utamanya. Jadi saya juga ya terinspirasi dari kamu untuk melakukan konten kampus tanya di internal UNES gitu bro. Oh, kalau kamu kan udah keliling berbagai kampus gitu. Ya jadi kali ini saya ingin ini bro, sekedar ngobrol santai untuk mengulik ini perjalanan kamu nih bro. Jadi saya sekilas melihat kamu itu kayak Agung Hapsa nih bro. Siap. Siap. Jadi perjalananmu juga cukup panjang. Jadi Agung Hapsa kan mulai YouTube itu sejak sekolah juga, sejak 11 tahun di saat SMP kalau nggak salah. Nah, kamu juga saya lihat di channel kamu itu upload pertama itu sejak 2013 ya bro, saat masih SMP ya. Dan saat SMA juga beberapa bikin video dan sangat produktif ketika saat kuliah ya bro. Oke, mungkin ini bro, saya belum
kenal banget karena ini saya juga belum pernah ketemu dengan kamu ya bro, chat-chatan secara online ya bro. Kamu di belum, Mas. Visipol UGM ya bro? Iya, aku di Visipol UGM, aku angkatan 17. Kamu angkatan berapa, bro? Wah, aku udah tua. 15 ya bro. 15. Tapi tak kira malah maba loh, Pak. Anda itu Enggak. terlihat lebih muda dari saya. Atau saya karena kebanyakan Kalau mikir berat jadi saya terlihat tua ya. Oke, siap. Oke, di jurusan apa bro? Di Visipol jurusan apa nih? Aku jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK. Oke, pembangunan sosial kesejahteraan tentang masyarakat lah ya, membangun masyarakat gitu ya bro. Yoi, bener banget. Oke, mungkin langsung saja nih bro. Saya pengen tahu mungkin dari awal kamu memulai YouTube nih bro. Dulu kan sebagaimana tadi saya sampaikan kan dari sekitaran upload pertama 2013. Nah itu kapan sih sebenarnya kamu mulai YouTube dan niat di YouTube itu sejak kapan nih bro? Mulai YouTube sejak kapan? Aku sebenarnya dari 2011 men. Dari 2011 itu aku belum produksi video secara yang ada mukaku ya. Kalau dulu kamu sering tahu ada dubbing video film di dubbing gitu. Dulu aku sering dubbing men. Dulu Narnia sempat aku dubbing. Terus video pertama sebenarnya bukan video itu. Video pertama aku video Narnia yang aku dubbing bahasa Jawa. Habis itu aku upload dan kena teguran komunitas. Jadi ternyata YouTube tuh juga nggak boleh sembarangan gitu loh. Jadi dulu itu judulnya apa ya, ketemu Sengo Edan kalau nggak salah itu ketemu Sengo Edan gitu. Jadi video dubbing Narnia yang ada singanya itu dubbing pakai bahasa Jawa gitu. Sebenarnya kayak gitu sih dulu tuh. Terus habis itu iseng-iseng ya buat video kayak apa ya, Goyang Kaisar dan sebagainya. Itu yang aku upload. Sebenarnya yang nggak aku upload masih ada di harddiskku. Itu dulu aku sering banget buat video tentang ya keseharian. Terus kan kebetulan aku juga di daerah lereng Merapi kan. Nah di situ aku tuh apa ya, 2010 aku ikut kena ini ya, Merapi ngungsi itu. Aku dulu punya handycam. Terus aku ngerekam gitu. Itu masih ada filenya di harddisk. Cuma sampai sekarang aku belum keluarin, nunggu waktu yang tepat aja nanti aku baru keluarin gitu. Itu videoku yang video pertamaku yang bener-bener aku buat sendiri gitu. Oke, berarti itu saat sekolah SMP atau saat apa itu bro? Itu masih SD bro, aku masih SD itu. Sebenarnya masih SD aku habis sunat kan beli kamera kan. Nah, ya udah buat nyari-nyari ini gambar-gambar. Terus habis itu akhirnya SMP aku masih pakai kamera itu dan SMP mau masuk SMA itu kameranya dicuri man. Jadi dari SMA sampai kuliah semester 3 itu aku nggak punya kamera, minjem sana sini gitu. Jadi kalau kamu lihat videoku sampai tahun 2018 akhir itu aku pakai kamera orang gitu. Oh ya dulu kan itu mulai YouTube-nya kan sudah saat masih SD bahkan ya, saat SD. Dan itu kalau boleh tahu itu inspirasinya dulu awalnya itu dari mana bro? Kok bisa pengen bikin video terus di upload di YouTube itu inspirasinya dari mana dan awal-awalnya gimana itu ceritanya bro? Kalau zaman tahun 2011 mah kita nonton YouTube tuh nggak kayak sekarang ya. Orang nge-YouTube itu rata-rata ya yang viral-viral kayak Brito Nomoran Kamaru kalau kamu masih ingat, terus kayak yang racun gitu kan, Udin Sedunia dan lain sebagainya, masih kayak gitu. Terus abis itu ada si Bayu Skak tuh yang udah mulai tuh, tapi waktu itu aku udah SMP. Nah sebelumnya itu ya sering-sering lihat YouTube aja. YouTube belum seperti sekarang men. YouTube tuh isinya masih nggak serame sekarang gitu. Jadi
salah satu triggernya juga si Bayu Skak gitu ya, Bayu Skak itu dia bikin video, oh ternyata juga bisa buat media interaktif juga gitu loh si YouTube ini. Jadi ya aku coba aja gitu. Nah yang aku sebutin tadi kan kayak apa ya, si video dubbing itu kan, Narnia itu juga dulu kan pada banyak dubbing bahasa Jawa, ingin kayak apa di dubbingin, makanya aku nyoba dubbing itu juga salah satu triggerku sih. Oke. Mungkin itu untuk awal-awalnya berarti ya. Tentunya dalam memulai kan biasanya punya kendala nih bro. Kalau dulu awal-awal atau mungkin sampai sekarang kendala dalam YouTube itu apa bro? Kendalanya kalau dulu sih nggak punya kamera ya, harus minjem baru bisa produktif. Kalau sekarang kendalanya mungkin kepada manajemen waktu ya, kayak aku kan juga kuliah, juga ada tugas, gimana tetap bisa produktif dan juga tetap bisa kuliah gitu kan, karena kuliah ini juga harus selesai kan, karena udah tua juga harus selesai gitu kan. Makanya salah satu kendala aku nggak menjadikan ini sebagai kendala sih, karena mungkin sekarang aku udah ngetim, aku udah nge-hire orang buat jadi editorku. Ini mungkin kayak apa ya, beban moral aku, kayak oh ya udah, dia juga harus makan, dia harus juga kerja, ya aku harus ngasih makan dia gitu sih. Oke. Kalau setahu saya juga pernah lihat-lihat videomu yang dulu-dulu itu kamu saat SMA pernah acara apa itu ke UI terus ke Malaysia. Itu dari awal-awal itu kan videonya juga udah mulai sinematik tuh bro. Kalau boleh tahu itu dulu cara belajar atau cara tag videonya itu inspirasinya dari mana dan belajarnya di mana itu bro? Aku belajarnya otodidak men. Kalau masalah tutorial dan lain sebagainya itu aku juga lihat, cuma ya kadang gitu kan, nggak sering banget. Kadang aku butuh efek apa baru aku belajar. Terus aku juga otodidak. Itu ngedit juga pakai laptop temanku namanya Gelar gitu. Aku juga belajar sama Gelar juga gitu kan. Jadi emang bener-bener aku tuh selama ini apa ya, baru 2019 2018 itu baru kebangkitan aku bisa punya alat-alat sendiri. Sebelumnya emang belajar sama teman dan lain sebagainya, minjem alat dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau belajar kayak sinematik dan lain sebagainya biasanya cuma nonton sih men, nonton dan dipraktekin gitu sih. Nonton dan dipraktekin. Kalau yang paling banyak mungkin inspirasi channelnya dari siapa bro? Apanya? Inspirasi channelnya dari siapa atau channel apa? Kebetulan kalau dulu yang sinematik itu sih aku orientasinya ke si Chandra Liao, Chandra sama Bayu. Kebetulan aku juga udah ketemu sama mereka semuanya, jadi ya kita bisa lebih ngobrol enak gitu. Aku ya posisinya kayak kamu ini, jadi kayak mungkin ada salah satu orang yang jadi kiblat atau ini, terus kita ngobrol-ngobrol kayak gitu juga sih pada akhirnya gitu juga. Dulu kan aku kan ini bro, dulu tuh ketemu si Bayu sama si Chandra dulu tuh kan Funfest di Jakarta ya. Aku gemeteran bro, karena emang wah ini yang dulu aku belajar dari sini nih, jadi gemeteran gitu. Jadi sekarang ya udah. Idolanya ya bro, ketemu Pak Idola ya. Idola spesifik banyak men, nggak ada spesifik men. Semua itu yang bisa bikin aku ini ya aku jadiin idola. Spesifik itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau seumpama nih, kalau aku lagi mau belajar tentang produk placement, soft selling, itu Arif Muhammad itu bagus kalau kamu mau lihat. Terus kalau masa sinematik si Agung bagus juga, si Chandra juga bagus, Taraat. And then kalau masalah tentang originalitas kamu bisa belajar dari Bayu Skak dan lain sebagainya, itu kan kayak gitu bro. Jadi spesifik konten, spesifik idola aku nggak punya, cuma
inspirasi tuh banyak gitu kalau aku. Selanjutnya itu apa? Dulu kamu pernah bikin konten yang itu menipu penipu ya, Bro? Itu videonya banyak juga itu. Paling Iya. itu, dan itu pertama yang dibikin itu saat masih SMA ya, Bro? Itu Iya, yang pertama idenya itu dari SMA. mana atau memang karena kondisi itu, Bro? Gimana? Idenya dari mana itu, Bro, bikin konten itu, Bro, awal-awal, Bro? Ide. Sebenarnya gini, nggak ada ide, itu cuma iseng sebenarnya. Yang pertama tuh iseng ya, yang SMA tuh iseng karena ada temanku yang dijailin, yaudah yuk buat video gitu. Kebetulan naik gitu, dan itulah yang bikin channelku dapat 1.000 subscriber pertama ya dari video itu gitu kan. Sekarang kalau nggak salah udah 3 juta berapa ya itu, kurang tahu juga. Cuma itu iseng sih, maksudnya kayak nggak ada planning aku bakal sustain di YouTube, enggak, iseng aja karena aku suka bikin video, ya udah kerjain aja bro. Oke, apa karena konten itu juga yang bikin kamu diundang ke Creator Camp Fanfest atau gimana itu, Bro? Kok bisa sampai diundang ke Creator Fanfest? Dan itu dulu berapa subscriber, Bro? Diundang Fanfest tahun berapa dulu nih? Aku 2018 ikut, 2017 ikut, 2019 ikut. 17. Yang mana? Fanfest itu 2017 yang pertama ketemu Chandra Leo sama Baiska. Oh, yang itu. Itu sih ini men, kalau kamu ya. Kamu sekarang berapa subscriber sih? Baru 7.000. Nah, 7. Dulu aku juga masih 4 ribuan, 6 ribuan sih ya. Jadi dulu tuh kalau kamu ya sering update aja, YouTube tuh sering ada program namanya Creator Camp. Nah, Creator Camp itu biasanya ada range-nya nih. Untuk subscriber yang di antara 1.000 sampai 10.000 itu ada kelasnya sendiri. Nah, kebetulan aku ikut kelas itu dulu. Itu kamu ada kok, pantengin aja programnya, biasanya daftar gitu kan. Cuma yang YouTube Next Up yang aku dapat MacBook dan aku ketemu teman-teman yang dipilih itu emang dipilih men. Karena 11 channel yang berpotensi dan channel yang bagus lah dari penilaian mereka, jadi diundang gitu. Kalau Fanfest YouTube Next Up ya lebih kepada ini sih, Creator Camp. Creator Camp setiap tahun sebelum YouTube Next Up atau Creator Camp itu sebelum yang namanya Fanfest, iya bener, Fanfest. Nah, kamu kalau udah mau bulan-bulan Fanfest nih, pantengin info aja, daftar gitu, gratis. Gitu. Oke, berarti memang saya juga baru tahu juga gitu. Kalau ada sebelum Fanfest ada untuk kumpul-kumpul yang kecil-kecil juga gitu, Bro. Ternyata ada. Kalau untuk yang Next Up kan itu syaratnya 10.000 ya, Bro, kalau nggak salah ya, Bro. Dan kamu lolos di tahun 2019 kalau nggak salah dengan luas atau 11 itu dari seluruh Indonesia. Itu iya benar banget. Agar lolosnya gimana tuh, Bro? Agar kan lolosnya seleksi. Be authentic and be origin. Jadi jadilah yang berbeda, jangan sama kayak yang lain. Terus kalau kamu pengen di itu ya tingkatin kualitas kamu. Kualitas visual, audio, story, dan yakinkan mereka kalau kamu itu punya project jangka panjang yang bagus gitu loh. Jadi nggak cuma kamu nge-YouTube aja just for money. Jangan. Kamu nge-YouTube ya emang karena passion dan kamu emang suka dan kamu emang pengen ningkatin kualitas di situ, bukan semata-mata cuma karena duit gitu. Oke, berarti menata niat dulu lah ya. Pokoknya uang itu urusan belakang, nanti kalau udah itu pasti datang sendiri ya, Bro. Men. Kalau aku boleh cerita nih, mungkin kayak kamu juga, nanti kamu mau ini gak ya? Dulu aku masih 6.000 subscriber, 7.000 kayak kamu itu ya. Nunggu AdSense itu, $100 itu, nunggu 3 bulan, 4 bulan baru bisa $100. Sama, Bro. Jadi baru sekali juga, baru tadi uang. Iya, jadi santai aja men. Maksudnya kalau ini ya udah kamu ningkatin kualitas karya juga, karena emang
subscriber segitu tuh belum bisa diharapkan apa-apa gitu loh. Ya, betul. Butuh proses pokoknya. Iya. Oleh. Oke, mungkin ini ada beberapa ini juga bro, titipan pertanyaan. Kemarin kan saya buka Q&A. di beberapa, ya, yang tanya tentang motivasi menjadi YouTuber, apa itu bro? Motivasi menjadi YouTuber? I'm not a YouTuber, man. Saya bukan YouTuber, saya content creator. Kalau saya YouTuber doang, saya cuma ada di YouTube gitu. Kalau masalah motivasinya, apa ya? Karena aku emang suka bikin video sih. Dulu aku bikin video aja. Cuma kalau motivasi sekarang mungkin beda-beda. YouTube buat nyari duit mungkin. YouTube buat nyari fame. Ya nggak salah gitu loh, nggak salah motivasi kayak gitu. Cuma motivasi aku karena emang dari dulu udah suka. Dari dulu aku juga udah pernah syuting di Trans 7 tentang, kalau kamu tahu laptop si Unyil, aku juga emang mulai suka dari situ gitu loh. Jadi ya apa ya, kalau motivasi nge-YouTube ya emang udah suka dari dulu gitu sih. Suka dari kecil itu ya bro. Kalau untuk kenapa memilih konten edukatif itu kenapa bro? Kenapa memilih konten edukatif? Sebenarnya tidak memilih. Pasar yang menentukan. Kalau kamu lihat nih, sebelum aku masuk UGM aku bikin video-video apa sih gitu kan? Aku masuk UGM ternyata pasar pengen aku ngebahas ini, ya udah aku bahas ini dulu. Cuma semakin kesini aku semakin kerucutin bahwa kontenku ini edukasi, men. But edukasi nggak cuma tentang kampus, edukasi itu luas banget. Edukasi tentang apapun itu. Makanya sekarang kan aku udah mulai melebar gitu kan. Karena nggak selamanya aku bakal ngebahas kampus, men. Mungkin kalau kamu selamanya mau bahas kampus, is okay. Cuma setelah aku lulus, aku bakal sedikit putar setir ini nggak cuma tentang kampus. Kampus mungkin aku bahas sekali 2 kali. Cuma setelah itu ya aku tetap bahas yang lain gitu. Mungkin aku bikin film, mau bikin apa, proyek-proyek lain gitu. Ini nggak cuma tentang kampus gitu. Berarti nggak hanya seputar kampus doang gitu. Masih ada channel evergreen pokoknya ya bro, untuk 5 tahun 10 tahun ke depan. Benar evergreen. Oke. Mungkin jeda aja nih jawab beberapa pertanyaan bro. Kemarin juga ada yang tanya nih bro, saya dapetin UKT yang murah walaupun penghasilan orang tua itu tinggi. Gimana itu bro? UKT murah walaupun penghasilan orang tua tinggi. Jujur. Ya. Jujur. Ya. Maksudnya gini. Kadang orang yang penghasilannya tinggi itu kan kadang nggak jujur pengen dapat ini ya UKT murah. Cuma penilai itu nggak cuma sedangkal itulah mikirnya, pasti detail, di logis gitu. Penghasilan tinggi kalau berat swasta itu kan fluktuatifnya tinggi, men. Kadang kalau orang sebulan bisa dapat 10 juta, mungkin besok dapat 1 juta doang. Itu namanya fluktuatif. Nah, saranku adalah kalau kalian pengen dapat UKT yang ini murah, ya sesuaikan diri kalian, jangan bohong gitu. Kalau emang ini ya udah gitu. Kadang orang yang bohong aja sampai dicek ke rumahnya, men. Jadi saranku sih jangan bohong, sesuai aja gitu. Gitu. Oke. Sekali lagi nih bro, tips belajar di tengah kesibukan mas, serta tips memulai karir apapun selain itu. Belajar di tengah kesibukan sama memulai kerjaan apapun itu selain YouTube. Kalau aku sih gini ya, aku selalu prioritasin apa yang harus aku kerjakan dulu. Jadi skala prioritas itu penting banget. Karena gini, kalau aku kuliah, kalau jadwalnya kuliah, aku tinggalin kerjaan dulu gitu. Jadi harus disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap apapun itu. Karena kalau kita nggak disiplin ya itu nggak bakal bisa bagi waktu gitu. Makanya aku kalau jadwal kuliah atau jadwal belajar aku nggak pernah
ngerjain kerjaan atau ketemu orang dan lain sebagainya, karena ya itu ada salah satu tanggung jawab dan itu prioritas gitu. Itu sih kalau saranku sih disiplin waktu aja. Disiplin waktu deh. Oke. Ini berkaitan juga sama ini bro, manajemen waktu kamu di kuliah gimana bro? Apa-apa? Kamu sibuk manajemen waktu kamu di kuliah. Kan kamu selain YouTube juga punya usaha, terus juga sembari kuliah, itu gimana bro manajemen waktu kamu bro? Manajemen waktu, ya itu tadi. Kalau sebisa mungkin kamu catat jadwal-jadwal kamu itu di Google Calendar atau kamu punya kalender di HP, itu sebisa mungkin kamu jadwalin. Dan kamu harus apa ya? Itu harus dijadwalin, men. Kalau nggak dijadwalin ya kita bakal apa ya? Bakal keteteran gitu. Apalagi aku orangnya pelupa. Kalau aku orangnya pelupa gak dijadwalin, waduh udah bubar gitu kan. Terus gitu, itu sih. Oke. Mungkin saya pengen ini mengulik juga tentang ini bro. Kembali ke tentang perjalanan YouTube-mu nih bro. Tentang kamu kan bisa dibilang salah satu yang apa ya, yang banyak penontonnya itu kan channelnya tentang opini kampus ya bro. Baik itu UGM dan juga keliling ke berbagai kampus di Indonesia ya bro. Kalau boleh tahu dulu awal-awal kenapa bikin itu bro, punya ide bikin itu dan bisa pengen keliling ke kampus-kampus itu, kenapa itu? Karena gini men, banyak orang pengen tahu kampus tapi cuma kampus-kampus gede doang. UGM, ITB, UI gitu kan, cuma kampus-kampus itu. Dan rata-rata orang yang ngebahas kampus itu cuma di kamar men, kayak gini, ngomong gini, ya aku dulu masuk UGM itu gini. Padahal yang dibutuhkan itu the real di lapangannya itu UGM tuh kayak apa sih gitu kan. Ya kasihan orang-orang yang jauh dari Jogja, contoh kalau aku ngomong UGM, contoh orang-orang Aceh, Papua, Sulawesi, Kalimantan gitu yang nggak tahu wujudnya UGM ke apa, ya udah aku datengin gitu kan. Ya udah, itu aku berlakukan juga kepada kampus-kampus lain di Indonesia. Yang possible aku datengin deh gitu kan. Kemarin aku ke UNES, ke Undip gitu juga kan. Karena emang banyak orang yang pengen tahu lebih detail gitu kan, kampus itu tuh seperti apa gitu kan. Nggak cuma aku lolos SNMPTN di sini, no, nggak kayak gitu men, nggak cuma kayak gitu. Kita sebagai calon mahasiswa pasti rasa ingin tahunya kan tinggi gitu, itu sih. Iya betul. Dan tentunya ketika langsung di lapangan ya lebih enak juga lah, intinya bisa komunikasi dengan banyak responden dan juga bisa membongkar hal-hal yang belum banyak diketahui mahasiswa yang lain gitu ya Bang Jin, Bu. Iya, tapi yang nggak ada enaknya, ada yang nggak enaknya bro. Nggak enaknya apa bro? Kalau kamu nggak enaknya apa? Tak tanya dulu. Kamu kan rata-rata di UNES nih. Contoh nih, kalau kamu ngajakin orang, nggak enaknya apa? Nggak enaknya apa ya? Nembungin paling itu. Apa? Pertama kan pasti nembungin atau minta izin. Nah, bener. Kalau kamu kayak gitu tuh sistemnya gimana? Kalau ini sharing aja ya. Maksudnya kalau kamu dihubungin dulu baru syuting apa gimana? Ya kan kita kalau saya nih bro, kalau saya kan ke lapangan ketemu beberapa mahasiswa, kita tawarin dulu kita mau tanya-tanya apa, ya dia bersedia enggak, kalau bersedia baru kita tag gitu bro. Kalau kamu itu gimana bro? Nah bener banget, dan itu yang menjadi nggak enaknya tuh dalam artian kita udah jauh-jauh gitu kan, kita nggak punya relasi di kampus itu. Jadi kadang orang tuh sebelum kenal kita gitu kan, sebelum aku punya subscriber banyak dan orang-orang itu tahu aku tuh selalu ke kampus itu diremehin men. Ini orangnya ngapain sih gitu kan, kepo banget gitu kan.
kayak ya istilahnya ditolak gitu. Itu nggak enak ya men, kita udah jauh-jauh. Kamu kalau tahu tur, aku kan emang mau tur seluruh Indonesia ya, kebetulan cuma baru Jawa, Bali, Lombok gitu kan. Nah kalau nggak ada corona ini insya Allah aku mau ke Sumatera, cuma ya nggak tahu kedepannya gimana. Nah itu kalau aku nggak punya relasi di kampus itu, wah nyari orang tuh susah banget men gitu loh, parah. Ya, betul. Karena aku tuh orangnya ini ya, jadi no settingan klub gitu kan. Jadi serandom-randomnya orang aku ajak gitu. Bahkan di UGM pun yang ini random, aku tetap random gitu loh. Kadang orang juga nggak tahu aku tuh banyak gitu loh. Jadi itu, maaf ya mas gitu kan. Iya, ya, sama pastinya ada penolakan, ada yang dengan senang hati gitu ya. Iya. Kalau termasuk itu Bu, mungkin perjalanan kamu ke berbagai kampus kan butuh pengorbanan yang besar juga Bu. Kalau nggak salah kamu pernah motor gitu dari mana ke mana sejauh apa itu Bu? Jauh mana? Oh. Karena aku emang suka touring ya, aku tuh suka naik motor, aku suka menjelajah dimanapun itu gitu kan. Aku orangnya suka main sih, ya udah sekalian gitu kan. Sekalian aku main, sekalian aku kerja gitu. Itu sih. Oke. Kamu ini kan kuliahnya di UGM itu, kampus favorit juga nih. Nah, dulu kan kalau nggak salah kamu kan aktif juga di OSIS tuh. Iya, dulu. Kalau pas di kampus, kenapa nggak ikut BEM atau organisasi lain Bro? Apakah karena saking sibuknya di YouTube atau gimana Bro? Satu itu bisa. Yang kedua, aku tuh tipikal orang yang jika aku udah sampai di titik paling atas, mentok gitu kan. Kalau siswa kan mentok ya jadi ketua OSIS gitu kan. Ya udah gitu. Terus dulu aku sempat daftar BEM gitu kan. Dan ternyata kok sama aja sama yang aku lakuin waktu SMA gitu kan. Ya bukan gimana-gimana. Cuma aku nggak mau melakukan hal yang sama yang nantinya dapat hal yang sama itu juga. Jadi aku mau lebih baik spend waktu lebih banyak ke hal-hal yang belum pernah aku coba gitu. Karena hidup cuma sekali bro. Hidup tuh cuma sekali. Lu mencoba pengalaman tuh banyak banget yang harus kamu coba. Kalau kamu mengulang yang sama ya udah gitu. Tapi kalau teman-teman mau dulu ke OSIS mau masuk BEM ya nggak masalah. Cuma kalau aku prinsipnya gitu. Kalau masih ada yang banyak belum aku cobain, ini aku cobain yang lain yang belum pernah aku cobain dulu gitu. Karena hidup cuma sekali. Itu sih. Oke, siap. Mantap. Oke. Mana ya? Mungkin ke ini Bro. Beberapa waktu lalu kan kamu baru saja ke Eropa nih Bro, ke Slovakia, terus jalan-jalan di lain. Itu kegiatan apa Bro? Apa KKN atau ngapain itu Bro? Bisa sharing? Itu sebenarnya endorsan. Endorse? Iya dari kampus tapi dari kampus. Jadi ada namanya, nggak tahu di UNES ada ISEC juga nggak? ISEC kalau di UNES kurang tahu sih, kayaknya sih belum ada kayaknya. Tapi kalau Semarang ada. Tapi kalau UNES kurang paham kayak gitu. Jadi di UGM itu ada ISEC gitu, nawarin kerjasama. Gimana Nang? Kamu kegiatan kayak KKN gitu kan? Nah, kegiatanku tuh ngajarin anak-anak TK tentang SDGs, Sustainable Development Goals gitu dari UNDP, dari PBB gitu kan. Yaudah aku pergi ke Eropa gitu kan. Ya dia nge-cover biaya penginapan, terus kayak biaya hidup makan sekali, lunch doang, makan siang. Dan ya udah asuransi dan lain sebagainya dia cover gitu. Aku tinggal mikirin tentang kayak tiket dan biaya hidup di sana kalau aku mau makan lebih gitu. Ya, itu sih. Kalau kegiatannya hampir kayak KKN. Kamu pernah KKN kan? Nggak pernah. Nah, aku belum pernah. Berarti itu dan KKN ku online gitu.
dari kampus itu bro? Apa? Apakah itu sekaligus jadi KKN-mu atau besok tetap ada KKN lagi kamu bro? Aku KKN lagi. KKN itu ya ini programnya AESEC tuh hampir kayak KKN gitu kan. Cuma KKN ku aku harus ikut lagi. Tapi kebetulan karena corona ini KKN ku online gitu loh. Jadi ya udah. Nah, hampir kayak KKN juga karena KKN. Cuma bedanya tuh cuma bedanya kalau KKN di sana itu pesertanya nggak cuma dari Indonesia, dari negara lain juga ikut program yang sama gitu sih. Oke, berarti itu kemarin pas liburan ya bro? Apa? Pas liburan kampus ya, bukan pas kuliah ya? Sorry bu, putus-putus nih. Gimana gue? Eropanya pas liburan kampus atau pas kuliah gitu bro? Kurang jelas, sorry bro, kurang jelas. Itu pas ke Eropanya pas liburan kampus kah atau pas di tengah-tengah kuliah bro? KKN-nya? Ya, bukan yang kemarin ke Eropa itu bro. Yang apa? Yang ke Eropa. Yang ke Slovakia. Oh, itu waktu kuliah atau apa gitu ya? Jadi itu tuh jeda semester. Oke. Ini ada pertanyaan nih bro. Cara dapetin UKT yang murah gimana bang? Walaupun ini udah tadi itu ya. Pertanyaan tadi ya. Gimana bro? Bro Ali, silakan disimpulkan sendiri apa jawaban saya tadi. Dia baru gabung atau gimana? Tadi intinya jujur ya bro, jangan menggelembungkan atau gimana, kalau bisa seadanya, karena pastinya kan melihat dari berbagai aspek kampus ya bro untuk menyeleksi, bisa juga dikunjungi rumahnya gitu mungkin ya bro. Benar banget, karena jujur itu berkah bro, jujur aja. Ya jangan berharap UKT murah. Kalau kamu emang penghasilan lumayan tinggi ya menganggap murah ya gimana gitu loh. Ya terima aja keadaan bro. Maksudnya kamu itu bersyukur dapat penghasilan yang lumayan tinggi. Kalau kamu pengen UKT murah, kamu belajarlah yang giat, kamu belajarlah yang sungguh-sungguh biar kamu dapat beasiswa. Itu UKT-mu bisa sangat murah atau bahkan orang tuamu tidak membayar. Kalau kamu pengen nggak memberatkan orang tua, yaitu belajarlah sungguh-sungguh bro, ya kan? Belajarlah sungguh-sungguh biar kamu dapat beasiswa. Hingga akhirnya UKT dari orang tuamu itu bisa gratis atau bahkan lebih murah daripada yang sekarang. Gitu sih. Belajar bro. Iya betul sekali. Oke. Iyalah. Mungkin bisa namain ke UNES lagi bro? Abis corona insya Allah. Oke siap. Pokoknya kapan-kapan kalau bisa ketemu lah ya bro. Corona. Kemarin pas di Undip saya pengen ketemu kamu sebenarnya. Tapi kebetulan saya pas sakit itu. Ke Undip. Pokoknya kapan-kapan collab bareng lah. Kapan-kapan collab. Siap. Kapan-kapan collab ketemu langsung. Oke. Ini masih ada yang tanya nih bang, pernah keluar negeri berbiaya sendiri atau budget berapa? Ini kayaknya bergabung ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi tuh bro. Yang apa tuh? Keluar negeri pure biaya sendiri atau gimana dan habis budget berapa itu bro? Enggak biaya sendiri. Istilahnya split ya, split itu jadi beberapa biaya ditanggung mereka kayak penginapan, terus makan siang itu sama asuransi dan lain sebagainya itu ditanggung mereka. Cuma untuk perjalanan tiket pesawat itu dari aku gitu sih. Kalau habis berapanya
kalau total semuanya sih kalau nggak dibagi-bagi ya bisa hampir 35. Cuma itu untuk semuanya. kalau Yang kamu kalau aku kemarin ngeluarin tiket pesawat tuh 9,5. Terus paling buat hidup itu ya 5 juta lah. Ya sekitar 15-an lah. Itu kalau kamu gak main-main ya. Tapi kalau kamu main ke Paris, ke Oslo, ke ini, ya itu biaya sendiri gitu, bukan dari program gitu. Tapi udah ketutup dengan AdSense lah ya, Bro? Enggak. Tidak. Udah. Video saya tidak ngangkat di Eropa gitu kan. Aduh. Gak apa-apa, maksudnya kan aku emang seneng gitu kan. Yang kembali lagi ke tadi loh. Jadi jangan jadikan semua itu karena kamu AdSense. Tapi kalau kamu emang suka ya udah lakuin aja gitu loh. Toh itu juga pengalaman kan, prinsipku tadi nyari pengalaman baru gitu kan. Kan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Berarti kalau guru paling berharga itu kan mahal juga. Ya lu worth gitu lah sama yang lu keluarin gitu. Sama pokoknya saya juga pokoknya cari pengalaman sebanyak-banyaknya lah. Bener banget. Nyatanya kemarin yang apa itu tanya-tanya tentang Indo di sana juga view-nya banyak juga itu. Sampai 0,5 juta view itu. Iya, itu lumayan itu. Dan saya menyesal kenapa saya tidak tanya-tanya itu. Tapi mungkin ke depan aku kalau habis corona ini bakal nanya-nanya bule lagi aja lah. Itu kayaknya lebih asik gitu kan. Kayaknya juga mau ke Malaysia ya, Bro, kemarin tuh. Ketunda, Bro. Iya, ada corona, Pak. Jadi ya gimana ya? Aduh, semua gara-gara corona. Iya, sedih saya. Oke, udah hampir jam 5. Mungkin iya, ini ke ngabuburit. santuy. Ini jawab lagi pertanyaan nih, Bro. Gimana? Kak, yang tulis itu ada perbedaan. Apaan? Putus-putus, Bro. Kalau masih ujian tulis atau utul itu ada perbedaan UKT nggak? No. Tidak ada perbedaan UKT, semua tergantung penghasilan orang tua dan tidak ada yang namanya uang gedung. Aku masuk lewat utul sama aja kok, bahkan yang masuk lewat SNM ada yang dapat UKT jauh lebih tinggi dari aku. Aku UKT golongan 3, satu semester 2,4 juta. Gitu kan. 2,4 juta. Jadi, kenapa bisa murah? Ya, jujur lah. Jujur. Itu tadi. Oke, siap. Tapi untuk biaya kuliah udah ke cover sama YouTube atau belum, Bro? Atau masih kadang minta orang tua, Bro? Alhamdulillah sekarang udah full sendiri. Semuanya dari. Masya Allah, udah punya usaha juga nih. Keren nggak? Alhamdulillah. Ya, gede, mantap. Amin. Langsung. Makasih. Oke, ada lagi. Kalau utul bisa ngajuin kartu jaminan pemerintah seperti PKH, KIP dan lain-lain, Bro. Bisa nggak, Bro? Bisa banget. Jadi utul, SBM atau PBU atau SNM itu hanya jalurnya. Untuk kamu dapetin beasiswa itu semua sama. Yang penting tuh ini ya, men, otaknya, men. Kalau otaknya nggak nyaut ya gimana gitu kan. Intinya tuh itu tuh cuma jalurnya, men. Utul dan lain sebagainya itu cuma jalurnya. Kalau kamu ini ya kalau mau nyari beasiswa ya tergantung otaknya. Itu makanya belajar. Siap. Oke, mungkin itu untuk menjawab pertanyaannya. Saya ingin lanjut lagi nih, Bro. Sebelum penutup, ini udah hampir jam 5. Saya ingin mengulik lagi ke YouTuber. Yeah. Mungkin ini, Bro, tentang apa ya? Cara agar pede di depan kamera versi kamu gimana, Bro? Cara pede di depan kamera? Karena aku orangnya apa ya? Sebenarnya aku pede aja di depan kamera. Cuma kalau suruh nge-vlog di jalan gitu kadang malah lebih malu. Jadi kalau kalian pengen pede di depan kamera ya kalian ada cermin, ngomong aja sama diri kalian sendiri. Itu paling
paling inilah ya, paling basic lah ya, kalian ngomong sama diri kalian sendiri di cermin itu udah kan, lihat mata kalian sendiri, terus tonton video kalian, evaluasi gitu. Ya kalau ini sih beda ya, maksudnya kadang orang yang emang nggak bisa di depan kamera ya mau gimana pun tetap nggak bisa gitu kan. Bersyukurlah kalian yang bisa di depan kamera gitu kan, jadi kalian bisa lebih explore. Cuma kalau yang belum bisa di depan kamera mau di gimana pun juga susah. Tapi jangan berkecil hati, dari situ biasanya ada bakat-bakat terpendam. Mungkin kalian lebih jago dalam nulis, atau kalian lebih berprosa, kalian bikin podcast itu lebih pede gitu. Jadi kalau kalian mau nyoba, caraku adalah cobain aja di cermin, kalian ngomong sama diriku sendiri. Dulu aku dulu aku kalau lagi ngomong-ngomong sendiri tuh dikira orang gila, men. Sumpah serius. Sampai orang tua aku aja tanya, ngapain ngomong dewe ngopo gitu kan. Begitu gitu. Cuma ya udah, sekarang kan udah kejawab gitu. Ngapain gitu kan. Oke. Kalau untuk ini, Bro. Menemukan ini ide konten-konten mungkin selanjutnya versi kamu gimana, Bro? Misalnya kamu ke depan saya pengen ini itu, saya menemukan ide itu gimana, Bro? Kalau aku ya merenung, men. Duduk ngalamun gitu. Biasanya ide itu dapat dari mana aja. Kadang dugalah di jalan gitu kan. Aku lagi naik motor terus dapat ide. Aku sempetin waktu untuk menepi dan aku nulis ide yang aku dapat tadi. Biasanya gitu. Ide itu datang di saat waktu yang tidak terduga kadang kan. Jadi kamu harus siapin HP atau catatan biar ide kamu itu nggak hilang. Kalau kamu udah punya masa fans yang besar, biasanya aku tanya ke subscriber, besok kira-kira bagusnya bikin video tentang apa ya? Itu juga bisa kamu pakai juga. Itu sih. Siap. Mungkin ada ini nggak, Bu? Aduh, single. Ada tips atau saran nggak buat mungkin para mahasiswa yang pengen kuliah sembari konten atau jadi konten kreator atau YouTuber gitu, Bro? Apapun kontennya, baik itu kayak kamu tentang opini kampus ataupun gaming dan lain-lain, itu mungkin ada tips dan saran nggak, Bro? Tips dan sarannya adalah satu doang. Just do it. Just do it. Lakoni wae. Jalani aja. Iya. Jangan terlalu mikirin, men. Maksudnya ya ke depan itu mau gimana pun yang penting kita udah nyoba gitu loh. Jangan kebanyakan mikir. Aku yakin banyak ide-ide brilian di luar sana, cuma mereka tidak mau mengeksekusinya. Jadi apalah arti ide yang sangat brilian tapi tidak ada eksekusi. So ya udah, lakoni wae, just do it, gitu sih. Ya, kadang gini kan, wah aku nggak punya, gimana? Tadi jangan hanya bermimpi, tapi kalau bisa lakukan, ada ide lakukan gitu, Bro. Yoman. Sama ini, Bro, kadang orang tuh nggak mulai YouTube karena waduh aku mikir, wah aku nggak punya kamera, aku nggak punya laptop, aku nggak punya PC yang bisa ini. Ngapain? Kamu ngomong gitu di komentar itu ngomennya pakai apa? Pakai HP gitu kan. Dulu video-video pertamaku yang ini juga pakai HP. Videoku yang menipu-penipu itu yang tembus jutaan itu pakai HP semua loh. Aku kan ada 2, itu pakai HP semua. Yang pakai kamera belum ada yang tembus gitu loh. Jadi kayak kamu menunggu kamera itu buat apa? Kamera tidak membuat videomu itu tembus jutaan, enggak. Justru yang paling penting itu dijalani aja gitu. Itu sih. Banyak orang yang lama menunggu, aku harus punya kamera dulu baru membuat. Yang ngapain ditunggu gitu kan. Kalau kamu udah bisa membuat dengan alat seadanya, berarti itu kan progres buat kamu. Kalau kamu kebanyakan menunggu ya udah selamanya kamu bakal kayak gitu terus gitu. Oke. Luar biasa sekali. Mungkin itu saja sih, Bu, pertanyaan dari saya yang Mungkin ini sebelum menutup nih ada jawab satu pertanyaan lagi mungkin ya, Bro. Oke. PTN kan nggak fleksibel waktunya. Tips anak PTN buat cari duit sendiri tanpa terikat jam kerja apa aja, Bang?
PTN fleksibel. PTN fleksibel? Ya, nggak fleksibel. Terus tips agar tips anak PTN buat cari duit sendiri tanpa terikat jam kerja. Apa aja itu, Pak? Ya berarti part time. Kalau PTN tuh fleksibel justru enggak. Kalau nggak fleksibel itu kalau kamu kedinasan gitu. Kalau kamu kedinasan kayak STAN, kayak IPDN atau masuk Akmil-Akpol itu nggak fleksibel. Kalau yang fleksibel itu kamu masuk PTN. Nah, biar kamu dapat penghasilan lain ya kamu nyari pekerjaan yang namanya part time. Jadi part time itu adalah kerjaan yang cuma 6 jam, nggak sampai full gitu loh. 6 jam, 3 jam itu part time namanya. Cari kerjaan yang kayak gitu, biasanya itu jaga kasir atau apa gitu loh. Itu cari-cari itu. Jadi kalau kamu nyari kerja itu jangan langsung iyain aja. Kamu juga harus tanya, ini bisa part time nggak gitu kan? Apa harus full time atau harus gimana? Itu kamu tanya dulu biar kamu juga tetap bisa kuliah gitu sih. Ya, oke. Ya tetap kuliahnya jalan dan tetap ada penghasilan dia, Pak. Harus. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak ini teman-teman ini? Udah jam 5. Oke, mungkin itu saja sih, Bro. Makasih banyak atas waktunya. Thank you. Luar biasa. Ya, ada yang tanya apa motivasi kalian jadi YouTuber yang suka bahas kampus? Nanti kamu lihat aja nih dari live-nya Bang Ali nih, kamu lihat aja nah. Kayak apa? Makanya nonton, nyimak. Udah dibahas, makanya nanti nyimak aja di live-nya Bang Ali nih. Pokoknya semoga bisa ketemu, bisa collab lagi besok. Siap. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, Bro. Siap. Siap, oke. Bye-bye, makasih banyak. Makasih juga buat penonton yang nonton live ini untuk ngabuburit santai sore ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, alright, itulah tadi pembahasan kita. Mungkin ya masih saya agak terbata-bata juga karena pertama kalinya saya live IG bareng gitu. Tapi ya banyak evaluasi juga dari situ. Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video tadi ya teman-teman. Dan tentunya jangan lupa like apabila kalian suka video ini, dan juga subscribe dan komen untuk support channel ini tentunya. Dan jangan lupa follow juga yang belum subscribe. Dan Anggi Sadewa jangan lupa subscribe. Oh ya, tentunya tadi kan mungkin masih ada kendala sinyal, terus ada juga saya yang ngomongnya masih terbata-bata. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali, tapi karena itu kondisi ya seperti itulah, karena memang persiapannya mendadak juga. Tapi ya semoga masih bisa ada yang ditangkap lah gitulah. Live selama mungkin ada 45 menit guys. Lama juga untuk menunggu ngabuburit saat di rumah aja tentunya, daripada keluar bahaya karena banyak virus di luar sana. So next insya Allah akan ada live lagi dengan beberapa narasumber yang lain yang tentunya kece-kece juga. So sampai jumpa di next video. Pokoknya insya Allah yang live di IG akan saya upload di YouTube juga. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk puasanya teman-teman. Sampai jumpa di next video and stay break. Bye.